Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang variabel dan indikator penelitian. Baik teman-teman sekalian, topik ini saya angkat berdasarkan beberapa pertanyaan dan permintaan dibuatkan bagaimana pedoman di dalam menulis kuesioner atau angket penelitian. Jadi angket penelitian atau kuesioner itu adalah pedoman wawancara tertutup atau terstruktur ya. Kalau di dalam penelitian kuantitatif seperti itu. Kalau di dalam penelitian kualitatif, pedoman wawancara itu bisa dibuat dengan hanya memuat garis-garis besar saja, nanti dikembangkan oleh peneliti itu sendiri yang mewawancarai responden ataupun partisipan ya. Di dalam penelitian kualitatif, responden itu disebutnya partisipan. Nah, di dalam episode kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berlatih membuat pedoman di dalam menulis kuesioner. Jadi bagaimana menulis pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara itu harus dimulai dengan menentukan variabelnya apa, kemudian indikatornya apa. Nah, kita lihat sekarang variabel itu apa sebetulnya variabelnya. Jadi di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial biasanya untuk S1 minimal 2 variabel ya untuk meneliti penelitian skripsi. Ada juga yang menulis penelitiannya dengan 3 variabel. Nah, apakah variabel itu sebenarnya? Kita lihat, variabel adalah merupakan konsep yang mempunyai nilai bermacam-macam. Itu variabel. Kemudian yang kedua, kita lihat variabel di dalam proses penelitian itu adalah sebagai objek penelitian atau fokus penelitian ya. Jadi di dalam penelitian kuantitatif disebut objek penelitian, tapi di dalam penelitian kualitatif variabel itu sebagai fokus penelitian. Kemudian variabel itu adalah sesuatu yang bervariasi ya. Contohnya variabel pendidikan, misalkan dihubungkan dengan variabel lain. Atau misalnya tingkat pendidikan seseorang dengan perilakunya misalnya. Kemudian penghasilan, jenis kelamin, itu adalah variabel. Motivasi belajar, minat belajar, itu adalah variabel. Kompetensi, misalnya kompetensi petani, kompetensi guru, kompetensi pegawai, atau kinerja pegawai, kinerja guru, itu adalah semua contoh-contoh dari variabel. Kemudian variabel itu adalah sesuatu yang menjadi objek pengamatan di dalam proses penelitian. Jadi kalau teman-teman akan membuat pedoman wawancara, langsung diturunkan dari variabel ke pertanyaan, nanti pertanyaannya tidak sesuai dengan tujuan penelitian, variabelnya tidak akan terukur dengan baik. Maka kita harus mengukurnya ke indikator dulu, dibuat dulu indikatornya. Nah, kemudian variabel itu harus dapat diamati dan diukur. Jadi kalau pemilihan variabel itu di dalam menentukan variabel dalam judul skripsi, kamu harus lihat apakah variabel itu dapat diukur, tidak, dapat diamati atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita lihat perannya, variabel dalam penelitian itu adalah sebagai landasan untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Ya, saya ulangi, variabel itu mempunyai peran di dalam penelitian adalah sebagai landasan untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Nah, jadi bagaimana nanti merekap atau menurunkan variabel ke dalam pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, itu harus ditentukan dulu indikatornya apa gitu, supaya mudah. Nanti kalau sudah dapat indikatornya, teman-teman akan mudah menentukan butir-butir tesnya, butir-butir pertanyaannya seperti apa. Nah, lalu kita lihat, setelah kita punya variabel, lalu kita akan melihat indikatornya apa dari setiap variabel itu. Apa itu indikator? Kita lihat. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk
sesuatu yang dapat digunakan sebagai standar. Di dalam kehidupan sehari-hari selalu kita akan bertemu dengan yang namanya indikator. Jadi kalau menyimpulkan sesuatu, apa sebabnya? Ciri-cirinya itu adalah yang namanya indikator. Lalu kalau di dalam penelitian itu, di dalam penulisan kuesioner, indikator itu fungsinya untuk apa gitu ya. Kita lihat sekarang. Sebelum sampai kita dapat butir-butir pertanyaannya, kadang mahasiswa tanya, Bu, sebetulnya berapa sih butir pertanyaan yang bagus gitu, yang cocok, apakah 20, 30 atau 50? Ataukah harus genap atau harus ganjil? Misalnya ada yang bertanya seperti itu. Sebetulnya tidak ada ketentuan yang harus diikuti dengan harus minimal 30 pertanyaan atau maksimal 50 pertanyaan dari setiap variabel. Tidak ada seperti itu. Yang ada adalah apakah dengan pertanyaan itu tujuan penelitian tercapai atau tidak. Variabel penelitian itu yang diturunkan ke indikator tercapai atau tidak dengan jumlah pertanyaan yang kamu buat gitu. Misalnya ada satu variabel yang kemudian diturunkan menjadi 5 indikator. Dari setiap indikator ada 3 pertanyaan, berarti bisa 15. Ya. Jadi bisa jadi tidak cukup 3 pertanyaan, mungkin untuk satu indikator kita membutuhkan 8 pertanyaan. Indikator yang berikutnya cukup 5, tapi indikator yang berikutnya mungkin baru ada 10 pertanyaan baru tercapai. Ya, jadi tidak ada jumlah yang pasti untuk mengukur satu variabel. Yang paling penting adalah apakah dengan jumlah yang kita buat, butir-butir tes tersebut tercapai tidak tujuan penelitiannya gitu ya. Variabelnya itu tercapai enggak gitu ya. Nah, kita lihat fungsi indikator yang pertama adalah sebagai batas atau penanda terjadinya perubahan dan bersifat tetap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indikator itu adalah sebagai pedoman untuk menyusun alat ukur, alat tes. Jadi alat ukurnya, alat tes itu adalah angket atau kuesioner ya. Jadi misalnya metodenya, tekniknya teknik wawancara. Wawancaranya wawancara tertutup atau terstruktur menggunakan kuesioner. Lalu yang ketiga, fungsi indikator itu adalah pedoman dalam memberikan penilaian dalam suatu kegiatan. Kalau indikatornya jelas, kita akan menilainya juga jelas apakah variabel itu sudah tercapai dalam proses penelitian itu. Ya, nanti kan untuk mengukur hubungan antara variabel X dengan Y gitu kan, dan juga untuk menguji hipotesis. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam 3 fungsi tadi, yang pertama sebagai penanda terjadinya suatu perubahan dan bersifat tetap, kemudian sebagai pedoman untuk menyusun alat ukur, dan yang ketiga pedoman untuk memberikan suatu penilaian. Nah, contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa misalnya yang ngekos misalnya, kemudian masak sendiri dengan rice cooker. Nah, untuk menyatakan bahwa nasi itu sudah matang, indikatornya apa? Misalnya contoh aja sederhana ya. Oh, pas dilihat airnya sudah mengering ya. Kemudian tuh yang udah meresap ke dalam berasnya tadi. Kemudian beras butirannya sudah berubah menjadi butiran nasi, ya kan? Sudah mengembang. Nah, itu 2. Tetapi itu saja tidak cukup. Ada indikator lain yang mempunyai standar mutu yang sudah teruji, yaitu tombol di dalam rice cooker yang ada lampunya itu sudah menunjukkan kematangan atau belum. Biasanya kan kalau akan memasak, tombolnya kita tekan ke bawah. Kalau itu tetap masih ada di bawah, meskipun airnya sudah surut, butiran beras sudah berubah menjadi butiran nasi, itu indikatornya belum cukup kalau cuma 2. Kita tunggu sampai tombol yang ada lampu merahnya itu berbunyi sampai lepas ke atas. Berarti indikator yang berikutnya itu adalah yang sudah punya standar mutu, itu menunjukkan nasi sudah
matang, nasi sudah siap disantap gitu ya. Jadi itu contoh yang sederhana. Contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari banyak. Misalnya kalau kita ingin tahu misalnya buah pisang yang matang di pohon gitu ya, ciri-cirinya ada ya. Buah pisang yang sengaja dibuat matang oleh seseorang misalnya supaya cepat dijual, ciri-cirinya juga ada yang menunjukkan tadi pedoman ya, kita dapat mengambil kesimpulan. Hari misalnya akan hujan ya, meskipun dalam kehidupan sehari-hari nggak dibilang ini kayaknya mau hujan nggak jadi, nanti aja berangkatnya. Loh, tahu dari mana? Apa indikatornya? Mungkin tidak seperti itu, tapi ciri-cirinya apa ya? Misalnya udara mendung, awan gelap, misalnya itu adalah ciri-ciri. Jadi yang menunjukkan suatu kesimpulan ya. Jadi saya ulangi bahwa di dalam sebuah penelitian, kalau teman-teman akan membuat kuesioner, butir-butir tes, butir-butir alat ukur yang dijadikan sebagai pedoman wawancara, itu harus diturunkan dari variabel, diturunkan dulu ke indikator ya. Nanti akan kita lihat dari indikator baru ke parameter. Nah, parameter itulah yang dijadikan butir-butir tes ya. Baik teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan sekali lagi saya ungkapkan bahwa ada teman-teman yang tanya, indikator itu dari mana Bu? Misalnya apakah ada teorinya? Ada. Jadi kalau kamu ingin tahu indikator itu dari mana dapatnya, ada dua cara. Yang pertama ambil dari teori, kemudian yang kedua dari pengalaman, dari empiris ya, pengalaman dan pengamatan yang kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua cara. Kalau tidak ketemu teorinya untuk mengukur indikator itu, membuat indikator, kita bisa menggunakan pengalaman ya, mau dari empiris. Baik teman-teman sekalian, fungsi indikator yang pertama adalah sebagai penanda terjadinya perubahan dan bersifat tetap. Kemudian sebagai pedoman untuk menyusun alat ukur. Dan yang ketiga sebagai pedoman untuk memberikan penilaian dalam suatu kegiatan penelitian. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk segera membuat kuesioner. Setelah itu diuji coba, kalau sudah tes validitasnya, reliable dan sebagainya sudah, berarti segeralah melaksanakan penelitian. Mudah-mudahan dengan demikian bisa lebih semangat untuk melaksanakan penelitian, segera cepat lulus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.